Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi akmalahu wartadha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ittaba min khalqihi wastafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa biyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Alfia, pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa nikmat, di antaranya yaitu nikmat sihah wal afiyah, nikmat tawil umurona fi ta'atillah, dan nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, kita mendapatkan syafaat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pendengar Dirosa Virtual Alfia, pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum kita belajar, dan kita lanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unata kal husna lana madada wala takilna ila tadbiri anfusina an-nafsu tu'ajizu an islahi ma fasada antal alimu wa qad wajjahtu min ila rojaika wajhan sa'ila wa yada wali roja'i tawabun anta ta'lamu waj'al sawabi dawama sidri abada ya Rabbi ma zalal lutfu minka yashmaluni wa qad tajaddada bi ma anta ta'lamu fasrifu anni kama awatani karama waman siwaka lihadal amfi yarhamuhu. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti, thumma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada wasyolihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa mu'allif hadha kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa mu'assis an-Nahdlatul Ulama wa mu'assis al-Ma'had As-Salatin Dani
ثم إلى والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجعل الجنة مأواهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu he Sayyidina Ali walita ibilan iku kedue wong kang tobat salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda ijtinabul harami siji ngedoi perkara haram wal khisulan loro luba utawa demen ala talabil ilmi ing atase nyubrih ilmu wala yaudulan telu ora baleni sapa taib lidzambi maring dosa mala yaudu kaya oleh ora baleni apa al halifu kuwan bidrai marang susu. Pesan daripada Sayyidina Ali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali wahai Sayyidina Ali walita ibi salatu alamatin tanda-tanda daripada orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ada 3 yang mana kita sebagai hamba Allah sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang mana manusia itu tidak luput dari menjalankan dosa, menjalankan kesalahan-kesalahan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memberikan kesempatan bagi kita semua hambanya, bagi semua manusia yang hidup di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita semuanya cepat-cepat untuk meminta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kita kelak nanti di yaumul qiyamah, yaumul akhirah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mendapatkan kebahagiaan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah taubat, bagi orang yang sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia kerjakan, atas apa yang dia perbuat atau menjalankan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, tidak boleh mengulang apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Walittaibi salatu alamat. Jadi tanda-tanda daripada orang-orang yang taubat kepada Allah
Tanda-tanda orang yang sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ada 3 tanda. Pertama, apa? Ijtinabul haram, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya dia selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senang meminum minuman keras. Dia senang mengambil, mencuri daripada barang-barang orang lain. Dia senang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diberi hidayah oleh Allah dan dia mau taubat, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun juga mengampuni orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Al-Ghafurur Rahim, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha berbelas kasih. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Hijr, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Nabi, ceritakanlah kepada hambaku, anni anal ghafur, anni anal ghafur, sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya siksaanku merupakan huwal azabul alim, yaitu siksaan yang sangat pedih. Karena kita mengetahui, karena kita mengerti kalau siksanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim sangat pedih. Maka kalau kita mendapatkan hidayah, kalau kita sadar dengan adanya siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, cepat-cepat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga akan mengampuni. Anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Kalau sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis tandanya orang yang betul-betul tobat, orang yang betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1, ijtinabul haram, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi saya sudah jauh-jauh menjauhi larangan, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda daripada orang yang taubat, orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia
Umur kita tidak tahu kapan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita akan meninggal dunia, kita pun tidak tahu. Maka segeralah kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita sebagai hamba Allah pada waktu roh diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Dengan menyegerakan minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah yang ciri-cirinya adalah ijtinabul haram, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang kedua yaitu wal hirsu ala talabil ilmi, senang untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda daripada orang yang taubat kepada Allah. Jadi selalu ingin mencari ilmunya Allah, selalu ingin menambah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan umur yang telah diberikan Allah, tidak dia sia-siakan, akan tetapi dia gunakan untuk mencari ilmunya Allah, menambah ilmu, menambah ilmu, menambah ilmu. Yang mana ilmu tadi sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah, dan ibadah kepada Allah sebagai bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang yang mencari ilmu akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tanda-tanda orang yang obat minta ampun kepada Allah itu senang untuk mencari ilmunya Allah, sebab orang yang mempunyai ilmu didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ibadah, yang berjalan untuk mencari ilmunya Allah, salakallahu tariqan ilal jannah, Allah akan menjalankan dia pada jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kalau orang itu mencari ilmu, berarti dia itu mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat mulianya orang mencari ilmu, sampai-sampai fa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-khitan fil bahri. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu yastaghfiruna, maka orang tersebut akan dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi.
hatal khitan, sehingga ikan pun juga memintakan ampun pada orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat-sangat mulianya orang-orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu. Jadi kalau orang itu mencari ilmu, berjalan menuju jalan untuk mencari ilmu, maka Allah pun juga akan menjalankan dia pada jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mencari ilmu, semua makhluknya Allah, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di lautan, semuanya pun akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita berangkat dari rumah, semua benda-benda yang kita lewati, semuanya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sampai Allah memberikan imbalan yang demikian rupa kepada orang-orang yang mencari ilmu. Diberi jalan untuk menuju surganya Allah. Semua makhluk Allah akan memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang alim, para ulama warasatul anbiya, termasuk pewaris daripada para nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, karena orang yang berilmu akan diberi derajat yang tinggi oleh Allah, diberi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimintakan ampun oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di lautan, semuanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tanda-tanda daripada orang yang tobat kepada Allah, senang untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Darin annahu qala alaihi salatu wassalam, ya Aba Darin, la tahdu fatu alimu baban min kitabillahi ta'ala khairul laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Sabda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Abi Darin, ya Aba Darin, wahai Abu Darin, la antahdu fatu alimu min kitabillahi ta'ala. Jika kamu pagi-pagi mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baban min kitabillah, belajar mengenai kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi-pagi, khairul laka min antusalliya mi'ata rak'atin, belajar di pagi hari, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabullah, perbuatan yang demikian itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat, sholat sunnah 100 rakaat. Itulah apa bandingan mulianya kita itu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali antahdu fatu alimu baban minal ilmi amal bi aulam yu'lam aulam ya'mal khairul laka min antusalliya al-faraqatin.
Begitu juga jika kamu pagi-pagi belajar mencari ilmu, ilmu tersebut amilabi, diamalkan, aulam yakmal, atau tidak diamalkan, khairul lak min antusolliya alfa rokaatin. Demikian itu lebih baik sholat, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Kita pun sholat 100 rakaat tidak pernah. Apalagi 1000 rakaat. Bahkan ya tidak pernah. Sholat sunnah 100 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Seakan-akan sudah tidak pernah. Itu masih lebih utamaan kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat, sholat sunnah 100 rakaat, atau sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya tanda daripada orang yang tobat, yaitu senang untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengajian di masjid, ada pengajian di majelis taklim ini, terus dia selalu mengikutinya, tidak bosan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majelis taklim sana ada pengajian, ikut. Di majelis taklim sini ada ikut. Di masjid ini ada pengajian, ikut. Pokoknya semua tempat yang tempat itu untuk majelis taklim, maka dia selalu mengikutinya. Kirsun, senang untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda-tanda daripada orang yang tobat, yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang mempunyai ilmu, orang yang senang mencari ilmunya Allah. Bagaimana? Nah, tadi kalau orang yang senang mencari ilmunya Allah, berarti orang itu akan mencari jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-ilmu, ilmu ini kan mempunyai 3 huruf. Huruf pertama ain, huruf kedua lam, huruf ketiga mim. Nah, ain ini mencocoki dengan kata-kata alien, bermakna al-alien. Ain bermakna al-alien. Lamnya bermakna al-lutfi. Kemudian mimnya bermakna al-malik. Jadi kalau orang itu mempunyai ilmu, otomatis akan mendapatkan tempat yang tinggi, al-aliyyin, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu mempunyai ilmu, maka akan menjadikan dengan ilmunya tersebut, dia akan menjadi orang latifan, orang yang berbelas kasih, orang yang lemah lembut, orang yang kasih sayang. Kalau orang itu mempunyai ilmu, maka dia akan menjadi malikan al-khalqi, menjadi pemimpin di antara hambanya Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimuliakan. Jika orang itu mempunyai, akan dimuliakan oleh Allah. Kalau orang itu mempunyai ilmu, maka dia akan selalu mempunyai rasa latif, berbelas kasih, mempunyai rasa kasih sayang. Kalau orang itu mempunyai ilmu, maka dia akan dijadikan sebagai raja, pemimpin.
bagi manusia. Semuanya itu karena ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, maka dia tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi, tidak akan mempunyai sifat yang melatih, tidak akan menjadi orang-orang yang terkemuka. Semuanya ilmu. Kalau orang itu mempunyai ilmu, datangnya terlambat, datangnya belakangan, karena ilmunya pasti dan pasti akan dihormati, akan disuruh berada di depan. Tapi kalau orang itu tidak mempunyai ilmu, bakon teko kari, bakon teko fisik, maka tidak akan ada orang yang menghiraukan. Bahkan datangnya duluan, bahkan datangnya belakangan sudah norek, juga ada orang yang menghiraukannya. Itu kalau orang yang tidak mempunyai ilmu. Tapi kalau orang yang punya, Masya Allah, dari jauh sudah dipapak, dihormati, diletakkan di muka, itu semuanya karena ilmu. Makanya ain, lam, mim akan mendapatkan ailihin, akan mempunyai sifat latif, akan dijadikan sebagai pemimpin daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda daripada orang yang taubat, yang kedua al-khirsu, senang untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majlis manapun, kalau orang itu betul-betul taubat kepada Allah, akan selalu mengikuti pengajian, selalu mengikuti di majlis-majlis ta'lim untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wala ya'udu lidzambi, dan dia tidak akan mengulang dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Dosa-dosa yang sudah dia kerjakan, maka dia pun tidak akan mengulanginya. Karena dia itu betul-betul taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mengulang lagi. Itu an-nadmu, penyesalan yang sangat-sangat menyesal, dan dia tidak akan mengulangi kembali. La ya'udu lidzambi, tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Bukannya kapok-kapok lombok, mari ngelakoni mana. Mari tobat, minta ampun kepada Allah, kemudian dia melakukan lagi. Jadi sepuro ngelakoni mana. Itu bukan namanya orang yang betul-betul tobat. Jadi kalau betul-betul tobat, tandanya layak sudah tidak melakukan kembali dosa-dosa yang dia lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah sudah dijauhi. Dia tidak mengulang kembali. Kebiasaannya mabuk-mabukan sudah tidak lagi. Kebiasaannya dia tidak melakukan. Kebiasaannya dia itu mencuri, sudah tidak mencuri lagi. Kebiasaannya dia itu madam, sudah tidak melakukannya lagi. Itu betul-betul yang dikatakan sebagaimana orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul menyesal, tidak akan mengulang perbuatan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi sudah dihapus perbuatan yang sebelum, menuju lembaran-lembaran yang baru yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak melakukan dosa lagi. Bagaimana kama layaudul halibul lidrai, sebagaimana uan, jadi perasan susu kalau sudah diperas maka tidak akan bisa dikembalikan wadah susunya, ke susunya tidak akan bisa. Itu jadi yang dimaksud betul-betul taubat, betul-betul menyesal atas dosa-dosa yang dia
lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan tadi sebagaimana perasan susu sapi, susu kambing, maka tidak akan bisa dikembalikan ke susunya lagi. Itu namanya la ya'udu bidzambi, tidak akan mengulang dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi tanda-tanda orang yang tobat yaitu 3, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi perkara-perkara yang haram. Kemudian yang kedua, senang untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan, tidak mengulangi apa ya perbuatan yang telah dia lakukan sebelumnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat, yang mana taubat yang sebagaimana tanda-tanda tersebut itu adalah yang dinamakan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul baik, yang betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatan nasuha. Kadang-kadang manusia jalur sepuro, minta ampun kepada Allah tapi masih melakukan lagi. Minta ampun, melakukan lagi, itu bukan namanya taubatan nasuha. Jadi tandanya orang yang betul-betul taubatan nasuha itu betul-betul menjauhi larangan Allah, betul-betul senang untuk mencari ilmunya Allah, betul-betul tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan, yaitu dengan rasa yang penyesalan yang mendalam atas apa yang dia lakukan sebelumnya. Itulah kajian pada pagi hari ini yang menerangkan tentang tanda-tanda daripada orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dinamakan taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan noda, marilah kita untuk cepat-cepat taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kalau kita diambil oleh Allah, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum majlis ini kita tutup, marilah kita baca doa setelah kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar supaya kita betul-betul menjadi orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan untuk membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis kita penuh dengan keberkahannya Allah, majlis kita penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita mendapatkan keberkahan, kalau kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam segala hal yang kita lakukan akan kita jalankan dengan nikmat, dengan hati yang senang, tanpa ada rasa tidak suka, tidak ada rasa malas dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan sil kulla taubah wastur lanal awrati wa aminir rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعجى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه آدات تصتصبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.